Halo Cutowers, ada yang tahu cara buat kris seperti apa? Let's dive in. Oke Cutowers, kris sebenarnya adalah teknik cara melipat baja dalam pembuatan pisaunya di sini. Adalah teknik Damaskus, di mana banyak orang yang mempertanyakan dan kita akan membahas mengenai teknik Damaskus di sini hari ini. Ini adalah pisau-pisau Damaskus yang sudah ada di depan saya dan kita akan bahas satu persatu mengenai apa sih Damaskus itu di sini. Nama Damaskus itu diambil dari kota di Syria. Itu dari zamannya pre-industrial sebelum dunia di industri itu memulai. Teknik tersebut itu dipakai untuk bagaimana cara membuat satu baja menjadi lebih keras, lebih tough dan lebih tahan tajam yang lama di sini. Dan memang Damaskus itu banyak sekali dibuat khususnya untuk sebuah pedang ataupun pisau di dunia pada zaman saat itu. Damaskus adalah satu proses yang sangat-sangat sulit dan biasa hanya bisa dilakukan oleh very experienced blacksmith atau pandai besi yang sangat-sangat berpengalaman sekali dalam bidangnya. Material yang dipakai untuk Damaskus itu dari berbagai macam bahan jenis baja yang digabungkan, dilipat, ditempa, dipotong, dilipat lagi. Ada proses yang dilipat, ada proses juga yang ditwist atau dipelintir. Sehingga mempunyai satu pattern yang sangat-sangat menarik dan khusus, sangat-sangat khusus. Bisa kita lihat contohnya seperti salah satunya pisau-pisau yang ada di sini. Ini adalah pattern-pattern dari lipatan-lipatan berbagai macam jenis baja yang dilipat berkali-kali bahkan beratus-ratus kali. Apa sebenarnya yang terjadi di konten atau isi dari baja tersebut? Baja tersebut tidak lagi memiliki satu identitas seperti misalkan bilah yang paling umum seperti misalkan D2 ataupun Slipner, karena itu diambil dari satu komposisi yang dimasak oleh pembuat besinya menjadi satu kesatuan komposisi. Damaskus tersebut biasanya dari berbagai macam jenis material dan apalagi kita bicara saat ini pisau-pisau Damaskus modern. Contoh seperti one of my favorite adalah dari Miyabi di sini. Kalau kita lihat di sini adalah stainless steel Damaskus. Di sini ada kandungan kromiumnya udah pasti, kromium karbidnya, ada vanadiumnya, ada bajanya dan cukup banyak bajanya bahkan karena kekerasannya sangat tinggi, kedua toughness-nya sangat tinggi dan juga lebih tahan tajam. Jadi pada zaman dahulu orang yang menciptakan Damaskus ini berasal dari Syria, dari satu kota Damaskus di sini. Mereka memang mempunyai pandai besi yang sangat ahli dalam bidangnya dan pada saat itu masih banyak yang merahasiakan. Kenapa? Mereka membuat pisau itu harus tahan pukul, toughness berarti di sini. Tahan gompal, salah satunya adalah hardness di sini. Tahan tumpul adalah edge retention di sini. Untuk mencapai itu, mereka harus menggabungkan dari berbagai macam baja tapi menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada namanya teknik untuk forgingnya seperti apa, heat treatmentnya seperti apa, teknik untuk quenchingnya seperti apa atau sepuhnya seperti apa, teknik annulingnya seperti apa, bahkan sampai teknik untuk temperingnya seperti apa. Ini yang bisa membuat Damaskus dengan baik tidak banyak di dunia. Sampai saat ini pun satu teknik yang masih banyak dipelajari oleh berbagai macam pabrikan ataupun seorang ahli pandai pisau. Kalau kita lihat di Jepang itu sekarang sudah mulai banyak masuk ke Damaskus ya. Contoh yang paling simpel aja ini adalah pisau pabrikan. Pisau pabrikan tersebut ini berbahan VG10. Akan tetapi di bagian depannya ini ada Damaskusnya. Karena di bagian ini adalah campurannya. On the top side ini materialnya berbeda, satu jenis material, tapi bagian bila depannya ini adalah baja yang sudah dilipat oleh mereka. VG10 apakah benar 100% VG10 di sini? Saya yakin tidak. Pasti ada campuran bahan lainnya lagi karena sudah terlihat Damaskus patternnya membuat dia menjadi lebih tough, tahan terhadap pukulan, hardness-nya menjadi tinggi dan edge retention-nya atau ketahanan tajamnya juga jadi tinggi sekali.